Singapura sering dianggap sebagai negara yang berhasil memberantas korupsi dan menjaga stabilitas politiknya dengan baik. Namun, belakangan ini, negara kota tersebut mengalami gejolak politik yang cukup besar, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat sistem anti korupsi dan integritas politiknya. Jika kita melihat sejarah Singapura, reputasi negara ini sebagai negara yang bersih dari korupsi memang sudah lama terbangun. Namun, beberapa skandal politik baru-baru ini, seperti kasus Ridut Road dan penangkapan Menteri Transportasi terkait dugaan korupsi, telah menguji kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Kasus Ridut Road bermula ketika seorang politisi oposisi mempertanyakan bagaimana dua menteri Singapura mampu menyewa bangunan kolonial milik pemerintah di kawasan elit Ridut Road. Meskipun investigasi oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi, CPIB, Singapura tidak menemukan bukti korupsi atau pelanggaran hukum. Kasus ini memicu perdebatan publik tentang kesenjangan sosial dan transparansi di kalangan elit politik. Belum lama setelah itu, Menteri Transportasi Singapura dan seorang pengusaha hotel terkenal ditangkap dalam penyelidikan korupsi yang terpisah. Skandal ini diikuti oleh pengunduran diri beberapa anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat, PEP, dan partai oposisi, Workers' Party, karena hubungan yang tidak pantas. Salah satu kasus yang mencuat adalah pengunduran diri Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan Jin, dan anggota Parlemen PAP, Cheng Li Hui, yang terlibat dalam hubungan ekstramarital. Keduanya mengundurkan diri setelah hubungan mereka terungkap ke publik. Selain itu, anggota Workers' Party, Leon Pereira, dan anggota timnya, Nicole Seah, juga mengundurkan diri karena hubungan yang tidak pantas. Pereira, yang merupakan anggota parlemen terpilih, dan Seah, yang merupakan kandidat dalam pemilihan umum, terpaksa mundur setelah video yang menunjukkan kedekatan mereka beredar di media sosial. Kasus-kasus ini terjadi dalam rentang waktu yang singkat, menimbulkan pertanyaan, apakah Singapura masih sebersih yang selama ini diyakini? Selama beberapa dekade, Singapura telah membangun reputasi sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, berkat sistem hukum yang ketat dan birokrasi yang efisien. Namun, skandal-skandal terbaru ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal dari masalah korupsi atau pelanggaran etika. Bahkan di negara yang dikenal sangat disiplin seperti Singapura, reputasi Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia memang tidak terbangun dalam semalam. Pada masa lalu, korupsi justru merajalela, terutama saat negara ini masih menjadi koloni Inggris. Lee Kuan Yew, yang dianggap sebagai bapak pendiri Singapura, memainkan peran kunci dalam memberantas korupsi. Ia membentuk Partai Aksi Rakyat, PAP, pada 1954 dan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan CPIB, yang bertugas memberantas korupsi di sektor publik dan swasta. CPIB memiliki wewenang luas, termasuk melakukan penyelidikan tanpa perlu izin pengadilan, memeriksa rekening bank, dan memanggil saksi. Lembaga ini juga melapor langsung kepada Perdana Menteri, memastikan independensi dan efektivitasnya. Selain penegakan hukum yang ketat, Singapura juga menerapkan prinsip meritokrasi, pragmatisme, dan integritas tinggi dalam birokrasinya. Prinsip meritokrasi memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh orang-orang terbaik, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Sementara itu, pragmatisme menjadi landasan kebijakan ekonomi dan politik negara ini. Integritas tinggi diwujudkan melalui sistem gaji yang kompetitif untuk pejabat publik. Gaji menteri dan anggota parlemen di Singapura termasuk yang tertinggi di dunia, dengan tujuan menarik talenta terbaik dan mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Misalnya, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerima gaji tahunan sebesar 2,2 juta dolar Singapura, jauh lebih tinggi daripada pemimpin negara lain. Namun, sistem gaji tinggi ini juga menuai kritik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah gaji besar benar-benar efektif mencegah korupsi. Apalagi, beberapa kasus korupsi masih terjadi, meskipun dalam skala kecil. Misalnya, beberapa pegawai negeri dan polisi pernah tertangkap karena menerima suap atau melakukan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih ada, meskipun dalam tingkat yang sangat rendah. Di Indonesia, kita bisa melihat perbandingan yang menarik. Korupsi masih menjadi masalah besar di negeri ini, dengan skandal-skandal besar yang terus mencuat ke permukaan. Baru-baru ini, kasus korupsi di Pertamina, Minyak Kita, dan PT Timah menjadi sorotan publik. Kasus Pertamina misalnya, melibatkan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan minyak dan gas,
yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, skandal minyak kita yang melibatkan penjualan minyak bersubsidi secara ilegal telah menimbulkan kemarahan publik karena dinilai merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi tersebut. Tidak kalah viral adalah kasus korupsi di PT Timah, di mana dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berbeda dengan Singapura, penegakan hukum di Indonesia seringkali dianggap lamban dan tidak konsisten. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah berhasil menangani banyak kasus korupsi, lembaga ini sering menghadapi tantangan politik dan upaya pelemahan dari dalam sistem. Misalnya, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang mengurangi independensi lembaga ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut dan adanya dugaan intervensi politik dalam beberapa kasus korupsi besar juga menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu faktor kunci keberhasilan Singapura dalam memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap pejabat wajib mengajukan deklarasi kekayaan setiap tahun, dan media memiliki peran penting dalam mengawasi gaya hidup dan pengeluaran pejabat publik. Jika ada pejabat yang hidup di luar kemampuannya, hal itu akan segera menjadi sorotan media. Selain itu, Singapura juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti sistem e-government yang memungkinkan warga mengakses layanan publik tanpa perlu bertemu langsung dengan pejabat. Hal ini mengurangi peluang untuk praktik suap atau korupsi. Meskipun skandal-skandal terbaru di Singapura telah menimbulkan keraguan, sistem yang ada masih dianggap kuat. Masyarakat Singapura yang dikenal konservatif dan menghargai integritas tetap percaya pada lembaga-lembaga negara. Reputasi Singapura sebagai negara bersih dan stabil juga tetap menjadi daya tarik bagi investor asing. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa sistem ini terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berubah. Singapura mungkin tidak sempurna, tetapi upayanya dalam memerangi korupsi patut diapresiasi. Sementara Indonesia masih berjuang melawan korupsi yang sistemik, langkah-langkah konkret dan komitmen politik yang kuat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berarti. Seperti kata Lee Kuan Yew, jika Anda ingin mengalahkan korupsi, bersiaplah untuk mengirim teman dan keluarga Anda ke penjara. Pesan ini relevan tidak hanya untuk Singapura, tetapi juga untuk Indonesia dan negara-negara lain yang berjuang melawan korupsi. Selain itu, penting untuk memahami bahwa keberhasilan Singapura dalam memerangi korupsi tidak hanya bergantung pada sistem hukum dan gaji tinggi, tetapi juga pada budaya masyarakatnya. Masyarakat Singapura memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Pendidikan anti korupsi telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah, dan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab diajarkan sejak dini. Hal ini menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai aib sosial. Di Indonesia, upaya serupa juga telah dilakukan, meskipun belum seintensif di Singapura. Program pendidikan anti korupsi telah diperkenalkan di beberapa sekolah, dan kampanye kesadaran publik terus digalakkan oleh KPK. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah mindset masyarakat yang masih melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan wajar. Budaya uang pelicin atau uang rokok masih sering ditemui dalam interaksi sehari-hari dengan birokrasi, mulai dari mengurus surat izin hingga melaporkan kejahatan. Selain itu, peran media dalam mengungkap kasus korupsi juga sangat penting. Di Singapura, media independen memiliki kebebasan untuk melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan pembalasan. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana media seringkali menghadapi tekanan politik atau bahkan ancaman fisik ketika melaporkan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Meskipun demikian, media Indonesia telah menunjukkan keberanian dalam mengungkap beberapa skandal korupsi besar, seperti kasus korupsi EKTP yang melibatkan sejumlah elit politik. Kedepan, Indonesia perlu belajar dari Singapura dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah memperkuat independensi KPK dan memberikan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga mengurangi peluang untuk praktik korupsi. Singapura juga telah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi.
Sistem e-government yang digunakan di Singapura tidak hanya memudahkan warga dalam mengakses layanan publik, tetapi juga mengurangi interaksi langsung antara warga dan pejabat, sehingga meminimalisir peluang untuk suap. Indonesia bisa mengadopsi pendekatan serupa dengan memperluas penggunaan teknologi dalam layanan publik, seperti sistem pengaduan online dan platform transparansi anggaran. Terakhir, penting untuk diingat bahwa memerangi korupsi bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Butuh komitmen jangka panjang dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, media, hingga masyarakat sipil. Seperti yang ditunjukkan oleh Singapura, keberhasilan dalam memerangi korupsi membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang ketat, sistem yang transparan, dan budaya masyarakat yang menghargai integritas.